Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang besaran gerak melingkar. Yang pertama yaitu periode. Periode diartikan sebagai waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran. Jadi, jika ada benda di titik A, maka satu periodenya yaitu waktu yang dibutuhkan dari A kembali lagi ke A. Dalam matematika, persamaan periode dapat dituliskan sebagai T besar sama dengan T kecil per N, di mana T besar merupakan periode, T kecil merupakan waktu, dan N merupakan banyaknya putaran. Besaran selanjutnya yaitu frekuensi. Frekuensi merupakan banyak putaran yang ditempuh dalam 1 detik. Contohnya, frekuensi benda yaitu 4 Hz, artinya benda berputar sebanyak 4 kali dalam 1 detik. Persamaan frekuensi yaitu N per T. Jika kita lihat, persamaan frekuensi dan periode ada kesamaan. Periode tadi adalah T per N, sedangkan frekuensi itu N per T. Sehingga hubungan antara periode dan frekuensi yaitu berbanding terbalik. Maka bisa kita tuliskan T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Sama dengan gerak lurus, gerak melingkar terbagi menjadi gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar beraturan merupakan gerak partikel di dalam lingkaran dengan laju konstan dan kecepatan sudut konstan. Nah, di sini ada besaran baru, yaitu kecepatan sudut. Kecepatan sudut dilambangkan dengan omega. Kecepatan sudut merupakan besar sudut yang ditempuh tiap detik, di mana satuannya yaitu radian per second. Kecepatan sudut memiliki persamaan 2πf. Karena tadi frekuensi berbanding terbalik dengan periode, maka kecepatan sudut memiliki persamaan juga 2π per T. Contohnya, berapa kecepatan sudut roda yang berputar dengan frekuensi 10 Hz? Di sini kita memiliki F 10 Hz ya. Berarti kita pakai persamaan omega sama dengan 2πf. 2π dikalikan F-nya 10, didapatkan 20π. Kemudian, kecepatan sudut juga memiliki satuan RPM, artinya rotasi per menit atau putaran per menit. Artinya, dia berputar selama 1 menit. Nah, RPM ini bisa kita rubah menjadi putaran per second. Contohnya, 1800 RPM. Ini artinya 1800 putaran per 1 menit. Nah, 1800 putaran dibagi 60 second, 30 Hz atau 30 putaran per second. Selanjutnya, ada kecepatan tangensial. Kecepatan tangensial itu disebut juga sebagai kecepatan linear, yaitu kecepatan yang selalu menyinggung lintasan dan tegak lurus dengan jari-jari. Ini jari-jari lingkaran, kemudian di sini ada bendanya, maka V-nya tegak lurus ke arah atas ya. Untuk persamaan kecepatan tangensial ini bisa didapatkan dengan kecepatan itu kan S per T, di mana S itu banyaknya satu putaran yaitu keliling lingkaran, kita tuliskan 2VR, dan T-nya adalah waktu untuk menempuh satu putaran yaitu periode, sehingga didapatkan 2πr per T. Jangan lupa, T itu kan berbanding terbalik dengan F, maka kita bisa tuliskan juga persamaannya menjadi 2πfr. Kemudian hubungan kecepatan tangensial dan kecepatan sudut, kita bisa tuliskan tadi kecepatan tangensialnya 2πfr dan kecepatan sudutnya 2πf. Di sini sama-sama ada 2πf, maka V-nya bisa kita tuliskan menjadi omega dikalikan dengan R. Selanjutnya ada percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal merupakan percepatan yang tegak lurus dengan kecepatan tangensial dan selalu mengarah ke pusat lingkaran. Percepatan sentripetal inilah yang membuat benda bergerak secara melingkar dan tidak keluar lintasan. Percepatan sentripetal ini memiliki persamaan V kuadrat per R atau omega kuadrat dikalikan dengan R.
Kita lihat gambar, V selalu menyinggung lintasan. Kemudian A-nya tegak lurus dengan V. Jadi misal bendanya ada di titik ini, V-nya selalu menyinggung dan A-nya tegak lurus dengan kecepatan. Nah, contohnya benda bermasa 2 kg bergerak melingkar dengan besar kecepatan konstan, yaitu 2 meter per second. Dalam lintasan berjari-jari 1 meter. Tentukan percepatan sentripetal benda. Di sini ada M-nya 2 kilo, V-nya 2, dan jari-jarinya 1 meter. Kita bisa menggunakan persamaan V kuadrat per R, di mana V-nya 2, maka 2 kuadrat dibagi 1 yaitu 4. Selanjutnya gaya sentripetal memiliki persamaan Fs sama dengan M kali AS, atau bisa kita tulis Fs sama dengan M kali V kuadrat per R dan M kali omega kuadrat kali R. Contohnya sama seperti soal sebelumnya, hanya ditentukan gaya sentripetalnya. Gaya sentripetal rumusnya M dikali A kali S, di mana M-nya 2 kg, percepatan sentripetalnya tadi didapatkan 4, sehingga didapatkan 8 Newton. Oke, ini latihannya, boleh dicoba dan dikerjakan dan dikumpulkan di GC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.